Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membawakan satu cerita kiriman dari Kak Ros. Hai Kak Ros, terima kasih ya udah ngizinin aku buat bawain cerita kamu di YouTube Black Diary. Cerita kali ini tuh bikin serem iya, terus bikin merinding juga iya, bikin penasaran iya, plus ada teka-teki di dalamnya. Pokoknya cerita kali ini seru dan cukup menegangkan. Karena di video ini aku akan membagikan pengalaman dari seorang dokter forensik, di mana pada waktu itu beliau sempat menangani sebuah kasus penemuan jenazah seorang perempuan di belakang area kelurahan di sebuah desa. Setelah diperiksa, ternyata ada yang aneh dengan jenazah kali ini, di mana di dalam mulutnya itu ada sebuah gumpalan kain bertuliskan sesuatu hal yang berkaitan dengan persembahan. Penasaran gak sih? Ya udah, karena aku dan kalian sudah sama-sama penasaran dengan ceritanya beliau, jadi nggak usah berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Berprofesi sebagai seorang dokter itu merupakan tugas yang sangat mulia, apalagi dokter forensik. Kalau kalian suka nonton YouTube-nya Dr. Stephanie, beliau itu pernah ngomong begini. Dokter forensik itu adalah seseorang yang menjadi mulut untuk mereka-mereka yang sudah tidak bisa lagi berbicara, guna mengungkap sebuah fakta atau sebuah kisah perjalanan dari seseorang sebelum akhirnya seseorang ini ditemukan tidak bernyawa. Sebagai seorang dokter forensik, tentunya mereka-mereka yang berprofesi sebagai seorang dokter forensik ini pasti tidak lepas dari pengalaman-pengalaman yang berbau horor. Begitu pula dengan Kak Ros, narasumber kita kali ini. Cerita ini itu kata Kak Ros ya, di tahun 2015 cukup ramai dibicarakan sama orang-orang di platform sosial media Facebook. Kejadian ini terjadi di tahun 2015, lebih tepatnya pas di momen 17 Agustus tahun tersebut. Dan kejadian ini itu terjadi di sebuah desa yang bisa dibilang middle, tidak terlalu pelosok tapi juga tidak banyak yang tahu tentang desa ini. Di desa tersebut, lebih tepatnya di area belakang sebuah kantor kelurahan, tiba-tiba digegerkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan yang diperkirakan berusia sekitar 20 sampai 25 tahun. Di mana perempuan ini saat ditemukan itu tidak ada yang aneh. Dia masih menggunakan baju, bahkan dia masih menggunakan sepatunya yang berbentuk flat shoes. Baju yang dikenakan itu adalah midi dress dengan renda-renda yang ada di bawah, plus di bagian lengannya itu berbentuk balon, ada renda-rendanya juga. Dan perempuan ini itu rambutnya berbeda dengan rambut warga lokal, karena rambutnya itu berwarna coklat. Tapi ada satu poin yang membuat warga tuh heran. Jadi ceritanya yang menemukan jenazah ini adalah seorang petugas kebersihan di kelurahan tersebut. Karena kejadian itu tepat terjadi di 17 Agustus tahun 2015, seperti biasa, sebelum diadakan upacara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, si petugas kebersihan ini itu akan menyiapkan dan membersihkan lokasi sekitar. Saat beliau selesai membersihkan area depan kelurahan, beliau itu biasanya akan membakar sampah di area belakang kelurahan. Dan sehari sebelum ditemukan jenazah itu, tidak ada yang aneh dengan tempat ini. Tapi pas di pagi itu beliau mau bakar sampah rumput-rumput gitu di area belakang kelurahan, beliau terkejut sekali saat beliau melihat ada tubuh seorang perempuan yang sudah pucat pasi, tergeletak, terlentang di atas tanah dengan posisi tangan itu melipat ke area perut.
Dan di sekeliling perempuan ini itu terdapat lilin putih, yang dimana lilin putih ini itu sudah dipadamkan. Terus di bawah tubuh perempuan itu ada semacam abu yang kata hasil pemeriksaan ya, itu mengatakan bahwa ini abu dari sebuah kertas. Sebenarnya nggak ada yang aneh sama jenazah ini, cuman ada satu poin, yaitu di bagian mulutnya seperti dengan sebuah senar. Tak berselang lama, beberapa bapak polisi dari polsek setempat tibalah di lokasi kejadian. Dan area situ akhirnya diamankan. Otomatis upacara 17 Agustus di kantor kelurahan ini dibatalkan gara-gara penemuan jenazah tersebut. Jenazah ini dibawalah ke rumah sakit yang ada di desa itu, tapi karena alat-alatnya kurang memadai, akhirnya jenazah ini dibawalah ke kota untuk diotopsi di rumah sakit tempat Kak Ros bekerja. Dan saat Kak Ros melihat pertama kali jenazah ini dibuka, dikeluarkan dari kantong jenazah, Kak Ros merasa bahwa ini kayaknya bukan warga Indonesia pure ya. Soalnya dilihat dari wajahnya tuh kayak ada mix, jadi kayak blasteran gitu loh. Ada campuran bule-bulenya. Tapi semuanya itu kan harus diperiksa lebih detail dulu. Akhirnya otopsi pun dimulai, dan Kak Ros itu mulai membuka mulut perempuan ini. Dan saat jahitan itu dibuka, ternyata di dalamnya itu ada gumpalan kain, yang di tengahnya itu, di dalam gumpalan kain itu ada kayak serbuk abu berwarna hitam. Dan saat itu dibawa ke lab, ternyata itu adalah abu jenazah yang nggak tahu jenazahnya siapa. Untuk mengotopsi jenazah perempuan ini, Kak Ros itu membutuhkan hampir 3 hari. Sebenarnya sebab matinya itu sudah ketemu, karena Kak Ros melihat ada sebuah kayak lubang kecil bekas suntikan, dan kemungkinan itu berasal dari tapi ada sebuah racun yang disuntikan di dalam tubuh perempuan ini. Lah dari situ Kak Ros kan penasaran dengan gumpalan kain apa sih yang ada di mulut perempuan ini. Pas waktu dicek nih ya, ternyata kain itu ada tulisan bahasa Rusia yang kalau diterjemahkan itu semacam doa untuk persembahan kepada setan. Kak Ros itu juga menyadari bahwa perempuan itu tidak ada. Dan saat diperiksa secara genetik, ternyata memang benar si perempuan ini itu bukan asli orang Indonesia, melainkan blasteran. Dan warna coklat pada rambutnya itu asli bukan dari semir rambut. Dan itu polisi sudah mengumumkan adanya orang hilang yang menyertakan sketsa wajah dari si perempuan ini. Tapi nyatanya sampai hampir hari ketiga nih, Kak Ros mengotopsi jenazahnya si perempuan itu, tidak ada keluarga yang mengeklaim bahwa mereka kehilangan keluarga mereka. Atau ada seorang teman yang merasa kehilangan temannya, gak ada laporan yang masuk, padahal itu sudah disebar. Posternya tuh udah disebar di sekitaran kota itu. Tapi nyatanya nggak ada yang datang ngeklaim bahwa jenazah ini adalah kerabat mereka, keluarga mereka, atau teman mereka. Apalagi pas waktu Kak Ros tiba di tempat lokasi kejadian ini terjadi, Kak Ros menyadari bahwa kantor kelurahan ini itu berada di tengah area pemukiman padat penduduk. Bahkan di kanan kiri maupun depan dari kantor kelurahan ini itu ada rumah warga. Jadi harusnya di malam tanggal 17 Agustus tahun 2015 itu, kalau ada orang masuk dan orang ini sangat mencurigakan, otomatis warga harusnya tahu
bahwa ada pergerakan dari orang mencurigakan berada di area situ, apalagi ini kantor kelurahan. Atau bisa jadi orang ini memiliki akses sehingga dia bisa masuk dengan mudah ke area kantor kelurahan. Konyolnya lagi, bapak-bapak yang harusnya meronda pada malam itu mendadak semua perutnya tuh sakit, terus akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Karena di momen yang sama juga wabah diare itu lagi merabah katanya, merajalela di daerah desa tersebut. Jadi banyak banget warga itu yang tiba-tiba terkena diare perutnya. Termasuk bapak-bapak yang ronda semalam, yaitu di malam tanggal 17 Agustus. Kok rasanya kayak ada kebetulan yang sengaja dibuat untuk melancarkan kejadian ini. Itu yang ada di benaknya Kak Ros. Kak Ros merasa bahwa kok ditutup secepat itu. Harusnya kan Masio jenazahnya sudah dimakamkan. Tapi dari hasil pemeriksaan forensik menyatakan bahwa di jenazah ini itu ada banyak kejanggalan. Bukannya dicari atau dikulik lebih dalam kejanggalan-kejanggalan itu, atau setidaknya dicarilah informasi terkait identitas dari jenazahnya, malah kasusnya ditutup. Kak Ros di situ malah mengalami semacam intimidasi dari bapak-bapak tersebut dan diminta untuk tidak lagi ikut campur ke dalam kasus ini. Tapi ternyata kayak seolah-olah semesta itu tidak menyuruh dia untuk berhenti, karena tiba-tiba Kak Ros ini mengalami gangguan demi gangguan yang aneh banget. Kak Ros itu tipe orang yang percaya kalau seseorang yang sudah meninggal itu memang sudah tidak ada lagi urusannya dengan dunia. Tapi Kak Ros juga mengenal istilah khorin. Biasanya untuk kasus-kasus yang tidak terkuak, yang sulit sekali terbongkar ya, pelakunya, motifnya, dan lain sebagainya, pasti akan muncul sosok khorin yang menyerupai korban tersebut dan menguak sendiri kebenarannya. Itu bukan hal asing, hal tabu di dunia forensik. Semua dokter forensik pasti mengenal dengan kejadian-kejadian seperti ini, dan itu sudah kerap terjadi. Makanya Kak Ros bilang, kalau andai kata dia tidak berhasil menguak atau memecahkan kejanggalan-kejanggalan yang dia rasakan, dia berharap semoga yang menguak semuanya adalah khorin dari korban itu sendiri. Makanya dia memilih untuk ya udahlah, biarkanlah si khorin itu aja yang cerita kalau memang ada yang ingin diceritakan ke Kak Ros dan ingin minta bantuan ke Kak Ros. Kak Ros mulai menjalani hari-harinya seperti biasa. Dia sesekali membahas hal itu bersama partner kerjanya, tapi partner kerjanya juga memilih untuk tidak masuk terlalu dalam ke dalam kasus ini, apalagi setelah Kak Ros cerita kalau dia sempat mengalami intimidasi tersebut. Tapi ya itu tadi, semesta itu seolah-olah membuat Kak Ros tidak boleh berhenti untuk menguak kejanggalan dari kasus ini. Di mana tiba-tiba saat Kak Ros shift malam, Kak Ros tuh ceritanya lagi ngopi, nyantai di ruangannya sendiri, dan teman-temannya tuh lagi cari makan di luar. Waktu itu yang jaga itu ada 4 orang, itu sudah terhitung Kak Ros. 3 temannya lagi keluar, dia sendirian lah di ruangannya. Dia lagi asik scroll Facebooknya, terus sesekali ngebalesin messenger teman-temannya sambil ngopi. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu kantornya dari luar. Tok, tok, tok. Kak Ros mikir, siapa ya yang ngetok malam-malam? Kalaupun teman-temannya itu biasanya mereka akan langsung masuk ke dalam ruangan, nggak perlu pakai ngetok dulu. Sampai Kak Ros mikir, mungkin aku salah denger nih. Dia lanjut lagi tuh scroll Facebooknya, dan suara ketukan itu kembali dia dengar. Tok, tok, tok. Sampai akhirnya fokusnya Kak Ros benar-benar teralihkan ke arah pintu tersebut. Kak Ros bilang begini, siapa ya? Apa ini kalian? Udah deh, gak usah bercanda, gak lucu. Ini udah hampir jam 12 malam loh.
Mana makanan aku? Kan Kak Arus ini nitip makanan ke teman-temannya. Dia lagi males lah jalan keluar rumah sakit. Pas dia habis ngomong begitu kok nggak ada respon. Akhirnya dia bangkit dari kursinya, dia berjalan ke arah pintu. Pas pintu terbuka, nggak ada orang sama sekali di lorong ataupun di depan pintu ini. Kak Arus celinguk, dia noleh ke kanan, dia noleh ke kiri. Tapi dia tidak mendapati ada orang satupun di area situ. Sampai dia mencoba untuk berpikir positif, oh mungkin dia salah dengar. Pas waktu dia menutup pintu, dia salvok dengan cap kaki, cap sepasang kaki yang ada di lantai. Jadi cap sepasang kaki ini tuh seolah-olah menghadap ke arah pintu. Dan seolah-olah juga sepasang kaki itu hampir habis berjalan di atas lumpur. Kak Arus di situ langsung jongkok, ya kan? Dia peganglah itu cap kaki. Ternyata kayak masih baru nih. Tapi dia berpikir begini. Ini kan lagi nggak hujan, nggak mungkin dong jalan-jalan tuh becek. Terus kalau memang ada orang nih tadi di sini, kenapa kok orang itu hilangnya cepet banget? Kalau mau menjauh dari ruangan ini, antara masuk ke kamar mayat atau lari menyusuri lorong yang sepanjang itu. Kalau lari menyusuri lorong dengan kekuatan secepat apapun, pas waktu dia buka pintu dia masih bisa melihat kan, di situ ada orang. Lalu akhirnya pandangannya mengarah ke arah kamar jenazah. Apakah orang ini bersembunyi di dalam kamar jenazah? Dan cap sepasang kaki itu cuma ada di depan pintu kantornya. Kalau orang itu lari ke arah kamar jenazah, harusnya juga ada dong cap kaki yang mengarah ke ruangan itu. Tapi nyatanya nggak ada. Cuman dia yakin banget kalau di dalam ruangan itu ada seseorang, karena lampunya itu tiba-tiba menyala. Oke, dia memberanikan diri untuk membuka pintu kamar jenazah. Pas dia buka pintu kamar jenazah, dia melihat ke arah sekitar di dalam ruangan itu. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Cukup aneh, tapi masih membuat dia heran. Ketika dia lagi keheranan nih, tiba-tiba ada yang nepuk pundaknya dari belakang. Nggak taunya teman-temannya udah pada datang. Ya udahlah, mereka berempat baliklah ke dalam ruangan dan teman-temannya ini tanya ke Kak Arus, "Mbak, kenapa tadi kok tiba-tiba masuk ke kamar jenazah?" Ya Kak Arus ya memang orangnya apa adanya ya. Dia ceritain lah apa yang dia alami. Dan pas waktu dia mau ngasih tunjuk bekas pijakan sepasang kaki tadi, nggak taunya itu cap-capan udah hilang. Nggak tahu kok bisa ya hilang dengan sendirinya. Bersih banget lantainya. Nggak ada tuh cap-capan sepasang kaki yang kena lumpur tadi. Lah dari situlah teman-temannya ini mulai berpikir Kak Arus itu halu. Karena dia melihat itu tadi udah hilang ya, dia mikirnya oh ya mungkin beneran kali ya aku halu, kecapean mungkin. Ya udahlah, dia nikmati makan malamnya dan pada malam itu tidak ada kasus yang dia tanganin. Dan dia tuh baru balik pulang itu pagi sekitaran jam 7. Dia habis ceklok, pulanglah dia ya kan. Sepanjang dia nyetir mobil itu dia masih kepikiran dengan kejadian semalam. Begitu dia tiba di rumah, ternyata ponakannya, anak dari salah satu kakaknya Kak Arus, itu lagi dititipin di rumah orang tuanya. Lah Kak Arus ini kan tinggal bareng orang tuanya. Dia waktu itu belum nikah. Kak Arus tuh suka banget sama ponakannya satu ini, karena ponakannya itu punya keahlian menggambar. Usianya 10 tahun, cewek. Sebetulnya namanya Dila. Pas waktu Kak Arus tahu Dila ada di rumah dia, ibunya bilang, itu ada Dila loh. Iya bu, aku udah tahu. Kak Arus langsung buru-buru ganti baju. Dia nyamperin Dila. Dila waktu ditanya sama Kak Arus, lagi liburan sekolah ya ini ya? Kok tumben di sini?
Iya tante, lagi liburan sekolah. Kan si ponakannya ini diantarnya di hari Jumat. Terus hari Sabtu Minggu itu dia libur sekolah. Waktu itu orang tuanya lagi ada kesibukan, makanya si Dila dititipin di rumahnya Kak Ros, ya kan, untuk dijaga, dibantu jaga. Di situ Kak Ros ngelihat ponakannya ini lagi asik ngegambar. Wih, ngegambar apa nih? Dipojokin gitu sama Kak Ros. Nih tante lagi ngegambar pemandangan. Waktu itu aku habis dari Jogja sama mama papa. Dilihat memang ini ponakan bakat gambarnya bagus banget. Terus Kak Ros minta izin buat ke dapur dulu nih sama Dila. Ya dah, tante ke dapur dulu ya. Kan kamu hari ini bolos nih. Nanti tante traktir kamu beli coklat ya. Oke, siap. Kak Ros sarapan lah di dapur ya kan. Dia ngobrol bareng mamanya, papanya kan udah berangkat kerja. Dia ceritain semuanya ke mamanya apa yang dia alami semalam. Mamanya bilang, hal seperti itu sebenarnya wajar sih terjadi, apalagi pekerjaannya Kak Ros ini berkaitan dengan seperti itu. Ya bisa dibilang halu, bisa juga dibilang sebuah kebetulan. Kalau memang hal itu benar-benar terjadi. Tapi kenapa ini pintu rumah saya dari tadi buka nutup sendiri? Kembali ke cerita. Akhirnya setelah dia agak tenangan nih ngedengar penjelasan dari mamanya, dia balik lagi dong nyamperin Dila. Dila diginiin sama Kak Ros. Dila, habis ini kita ke minimarket yuk. Tante kan udah janji mau beliin kamu coklat. Si Dila tuh tiba-tiba diem aja, mandang ke arah buku gambarnya, nggak ngelihat ke arah Kak Ros sama sekali. Kak Ros heran dong, kok tumben anak ini diem, padahal Dila itu tipe anak yang cerewet. Orang tadi aja cerewet kan, nah ini kok tiba-tiba mendadak diem. Digoncang lah badannya Dila ini sama Kak Ros. Dila, kenapa diem aja diajak ngobrol sama tante? Tiba-tiba Dila itu lari ke arah mamanya, ke arah neneknya, yaitu mamanya Kak Ros, sambil nangis, nunjuk-nunjuk ke arah sudut piano. Jadi di rumahnya Kak Ros tuh ada sudut piano yang dekat sama anak tangga menuju ke lantai 2. Dimana Dila bilang kalau di situ tadi ada setan. Buset, baru kali ini loh dia ngedenger kesaksian dari ponakannya sendiri yang gak pernah ngelihat setan, tahu-tahu ngelihat setan. Kak Ros langsung nyamperin Dila dong, berusaha bantu mamanya nenangin Dila. Setelah Dila tenang, ditanya dong sama Kak Ros, Dila, kamu tadi lihat apaan? Kok kamu bilang tadi kamu lihat setan? Emang setannya gimana? Dila bilang begini, sebenarnya aku nggak tahu ya tante, ini setan atau temannya tante. Karena pas tante pulang, orang itu ngikut tante dari belakang. Bahkan saat tante ngobrol sama Dila, orang itu berdiri di belakang tante. Dila nggak takut, karena ya dia memang cantik tante. Cuman, kok tadi wajahnya berubah? Wajahnya jadi serem, makanya Dila takut. Kak Ros itu kenal banget sama karakternya Dila. Dan Kak Ros tahu anak 10 tahun ini nggak mungkin berbohong. Soalnya dia itu diinin sama orang tuanya itu sangat ketat soal kejujuran. Jadi Kak Ros tuh tahu ini ponakannya lagi bohong apa enggak. Melihat gerak-gerik ponakannya seperti itu, Kak Ros yakin banget ini ponakannya nggak lagi halu atau nggak lagi drama. Kak Ros makin penasaran dong dengan ceritanya Dila. Kak Ros tanya, terus tadi pas waktu pertama tante ngomong sama kamu pas tante pulang kerja itu, dia ngikut tante nggak masuk ke dalam kamar? Kata Dila, iya. Dari tadi orang itu ngikutin tante mulu. Ya aku mikirnya itu temennya tante. Lah pas tante turun, habis ganti baju, mau sarapan ke dapur, orang itu juga ikut turun tante. Tapi orang itu nggak ngikut tante ke dapur, melainkan duduk di kursi piano. Dia mainin piano tante. Cuman tak kenapa kok tante sama oma nggak ngedenger ya bunyi piano itu. Tante sama oma malah asik ngobrol. Lah di situ Dila ya lanjut gambar tante. Tiba-tiba si orang itu manggil nama Dila. Dila noleh dong ke orang itu. Tapi wajahnya itu berubah jadi jelek banget tante. Dila takut banget, matanya itu full hitam.
Terus tante di mulutnya itu kayak bekas dijahit lah. Ngedenger omongannya Dila begitu, Kak Ros kan jadi mikir, hah? Mulutnya kayak habis dijahit. Coba deh, Dila kan bisa gambar. Dila bisa nggak ngegambarin orang yang dari tadi ngikutin tante? Bisa tante. Tapi Dila takut tante ambil buku gambar. Ya udah, Kak Ros lah yang ngambilin ya kan. Sampai sesekali tuh Kak Ros ngeliat ke arah piano, agak merinding juga dia. Tumben-tumbenan nih, di dalam rumahnya ada hantu. Akhirnya buku gambar itu sama krayon dikasih lah ke Dila. Dila ngegambar sketsanya tuh pakai pensil dulu. Habis itu dia warnain. Dan Kak Ros tuh nunggu sekitar 20 menit. Barulah gambar itu jadi. Pas gambar itu udah selesai diwarnain sama Dila, betapa terkejutnya Kak Ros ketika Kak Ros melihat ini wajahnya mirip banget sama jenazah yang beberapa hari lalu dia selesai otopsi. Dan yang bikin kaget lagi, Dila tahu namanya. Dimana pada saat si sosok itu berubah wujudnya menjadi menyeramkan, Dila itu tanya, kamu siapa? Dan dia menyebutkan namanya dengan nama Leni. Makanya di samping gambarnya Dila tulis nama si orang ini yaitu Leni. Terus Dila juga memberikan detail yang benar-benar seperti kondisi jenazah itu saat diotopsi sama Kak Ros. Termasuk ada lubang kecil di sebelah leher kirinya. Plus kakinya itu si Dila ini ngegambar juga kayak habis mijak lumpur gitu loh. Dan mulai dari baju, mulai dari bentuk rambut, sampai rambut itu dikuncir model apa, si Dila ini benar-benar sedetail itu ngegambarnya. Gak mungkin dong kalau hanya sebatas kebetulan biasa. Kalau Dila sudah bisa menggambar sedetail ini, berarti objeknya itu benar-benar ada di depan dia. Kak Ros bingung harus ngerespon gimana. Setelah itu karena Kak Ros gak mau ponakannya ini jadi parno ya di rumahnya, akhirnya Kak Ros memilih untuk ngajak Dila ke minimarket buat melupakan apa yang baru saja dilihat sama Dila. Tapi Dila gak mau tuh lewat pintu depan. Akhirnya mereka keluar lewat pintu dapur, pintu belakang. Keluarlah itu Kak Ros sama Dila naik motor pergi ke minimarket. Dan memang terlihat Dila itu udah ya bisalah melupakan apa yang baru saja terjadi sama dia. Tapi tidak dengan Kak Ros. Kak Ros kepikiran banget tentang apa yang baru saja terjadi kepada Dila. Soalnya Dila itu bisa menggambarkan sedetail itu. Apakah benar sosok hantu ini itu ngikutin dia sampai ke rumah? Bukan hantu ya, lebih tepatnya Khorin. Apakah ada yang mau dibicarakan sama Kak Ros? Tapi Kak Ros sendiri tidak memiliki keberanian kalau andai kata si Khorin ini mau ngomong sama dia. Setelah Dila udah lupa dengan semua yang terjadi pada hari itu, Dila coba ngajak Kak Ros ini main game, ya kan? Mereka main PS lah waktu itu. Setelah itu Kak Ros tinggal Dila sebentar karena dia mau ngobrol lagi nih bareng mamanya. Kak Ros minta solusi dari mamanya. Ini gimana, Ma? Lah kok mamanya itu juga cerita. Bedanya mamanya sama Kak Ros ini adalah mamanya tuh orangnya berani. Dan mamanya tuh udah sering mengalami kejadian-kejadian horor seperti ini. Makanya mamanya tuh nggak punya rasa takut. Berbeda sama Kak Ros. Nggak dengar ceritanya Dila, ngelihat gambarnya Dila aja nyalinya udah ciut. Lah kalau yang terjadi sama mamanya Kak Ros ini adalah pas waktu Kak Ros sama Dila tadi pergi ke minimarket ya. Mamanya Kak Ros kan sendirian tuh di rumah. Mbak ART itu lagi ngejemur baju di atas rooftop. Beliau lagi ada di dapur untuk menyiapkan masakan makan siang. Di saat beliau lagi ngerajang bawang bombay nih di meja makan sambil nonton ceramah dari salah satu ustadz, tiba-tiba kompor itu menyala dengan sendirinya. Jadi kayak ada yang cetek gitu loh. Tek 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 tek. Kan bunyi kompornya Kak Ros kayak gitu tuh.
Pas mamanya Kak Arus tengok, ternyata kompornya nyala. Tapi nggak ada orang, dikiranya kan Mbak ART itu yang nyalain. Dan sedangkan Mbak ART itu masih ngejemur, nggak mungkin dong secepat itu turun dari rooftop ke lantai 1. Akhirnya beliau matikanlah sendiri kompor itu. Tek, dimatiin gitu kan. Udah nih selesai, beliau lanjut lagi ngerajang bawang ya kan. Habis itu kan beliau udah selesai nih, beliau mau nyuci sayur. Lah kok tiba-tiba pas waktu beliau berjalan mau mendekati ke arah wastafel, airnya tuh nyala sendiri. Beliau di situ langsung menyeletuk gini, udah dong, jangan ganggu saya, jangan ganggu keluarga saya. Kalau memang ada yang ingin disampaikan, sampaikan saja dengan cara yang baik. Jangan mengganggu seperti ini. Kasihan cucu saya, nanti dia takut gak mau lagi nginep di rumah saya. Kalau sampai cucu saya gak mau lagi nginep di rumah saya cari kamu sampai dapat. Digituin sama mamanya Kak Arus. Kak Arus gak denger itu sempet gila-gila, gila ya mama aku seberani itu. Berbeda jauh sama dia. Ya udahlah, mamanya melanjutkan aktivitasnya sampai Kak Arus dan Dila datang main PS. Habis itu Kak Arus nyamperin mamanya, kejadian aneh tuh udah gak lagi terjadi. Dan Mbak Arte udah turun tuh, selesai ngejemur baju di rooftop. Semua pekerjaan akhirnya diambil alih sama Mbak ART. Kak Arus, mamanya dan Dila akhirnya ngumpul di ruang keluarga, nemenin Dila main game. Dan mamanya Kak Arus itu sempat ngobrol gini ke Kak Arus. Rus, kayaknya si Korin itu ada yang pingin disampaikan deh ke kamu. Masa kamu gak bisa ngelihat sih, Rus? Kalau mama sih gak ngelihat wujudnya, tapi mama yakin dia ada di sini nih Mas Ian. Mungkin bisa aja ngedenger kita lagi ngomong. Waduh, Kak Arus jadi merinding ya kan. Aduh, apaan sih mah? Udahlah, gak usah ngebahas hal itu lagi. Lupain aja lah mah. Arus takut. Pintu rumah aku udah berhenti. Lah, pas waktu Kak Arus lagi asing ngobrol nih bareng mamanya, aku takut Rek sebenarnya Rek. Ini keringet udah bercucuran. Oke, fokus. Pas Kak Arus lagi ngobrol bareng mamanya, tiba-tiba Dila ini teriak kenceng banget. Gitu. Stick PS tuh dijatuhkan sama dia. Habis itu disamperin dong sama Kak Arus. Mamanya Kak Arus juga bingung, kenapa Dila? Kenapa? Ada apa? Dila bilang, kalau tadi di layar TV itu ada wajah perempuan yang tadi dia lihat di piano. Yaitu wajahnya si hantu Leni. Pas waktu Kak Arus lihat ke arah layar TV, gak ada. Ini mah game yang dimainin sama Dila. Mana Dila? Gak ada. Tadi ada tante, tadi ada. Ngelihat Dila yang ketakutan seperti ini, dan Dila itu bukan tipe anak yang pintar berbohong, Kak Arus yakin banget kalau Dila ini gak salah lihat. Sepertinya hantu itu hanya berani menunjukkan wujudnya di hadapan anak kecil aja. Contohnya di hadapannya si Dila itu. Terus Kak Arus kan mikir gini, kalau si hantu ini terus menerus seperti itu, malah kasihan Dilanya. Akhirnya dia nyoba rembukan lagi nih sama mamanya. Mah, gimana kalau kita tanyain aja yuk hantu itu maunya apa, biar dia ngomong melalui perantara Dila. Dila juga gak keberatan, tapi Dila minta buat terus didampingin ya, jangan ditinggalin. Ketika mereka lagi asik berdiskusi ini, tiba-tiba Mbak ART yang ada di dapur teriak, lari menghampiri mereka, bilang kalau di dapur ada hantu, Bu. Karus asal lihat kayak gini, ini ada apa lagi? Dicek ke arah dapur dan dapur itu sudah berantakan. Mamanya Karus tanya dong ke Mbak ART, Mbak, kok dapurnya berantakan, kenapa? Mbak ART juga bingung. Dia tadi tuh posisinya mau motongin sayur, terus tiba-tiba muncul hantu di depan kulkas. Lah karena dia takut, dia lari lah, teriak itu. Nggak taunya dapur itu dibuat berantakan sama si sosok hantu ini dalam waktu sekejap. Udah nih, kayaknya udah nggak bisa diajak santai, dan kita harus tahu maunya si Korin ini apa. Jangan sampai
kejadiannya tuh malah makin panjang, malah makin runyam. Di situ ngumpul lah mereka berempat ya. Dila, Kak Ros, mamanya Kak Ros, dan Mbak ART. Ngumpul di ruang keluarga, nggak ada yang berani meninggalkan area ruang keluarga. Dan Kak Ros langsung bilang begini, aku nggak tahu nama kamu siapa, tapi kalau kamu menyampaikan namamu ke ponakanku dengan nama Leni, aku panggil kamu Leni. Leni, aku tahu kamu masih ada di dalam rumahku, tapi aku nggak tahu kenapa kamu ngikutin aku. Kalau memang kamu benar persis atau sama dengan gambaran yang digambar sama Dila, artinya kamu adalah sosok Corin dari jenazah yang aku otopsi beberapa hari yang lalu. Dan kalau memang benar itu kamu dan ada yang ingin kamu sampaikan sama aku, kita ngobrol aja yuk baik-baik. Kalau memang kamu tidak mau menunjukkan wujudmu di hadapanku, mamaku atau Mbak ART-ku, kamu bisa melalui perantara Dila. Tapi tolong jangan diapa-apain ya, ponakanku. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Dila, aku gak akan tinggal diam. Aku berusaha ngajak negosiasi kamu secara baik-baik. Mungkin ada yang bisa aku bantu. Tapi tolong dengan cara yang baik juga. Ini anak masih kecil. Dan jangan sampai gara-gara kamu anak ini tidak berani lagi tinggal di rumah neneknya. Jangan sampai juga membuat ponakanku menjadi trauma gara-gara kehadiran kamu. Karena aku juga bisa mengusir kamu secara kasar. Tiba-tiba itu datang angin kenceng banget masuk ke dalam area rumahnya Kak Ros. Padahal AC mati, cuma nyala kipas. Masa iya kipas bisa sekenceng itu anginnya? Anginnya dingin banget. Dila aja sampai kedinginan dipeluk sama Kak Ros. Dan tiba-tiba buku gambarnya Dila itu terbuka dengan sendirinya. Kan buku gambar tuh ada di meja tuh, posisi tertutup. Tiba-tiba membuka halaman baru. Jadi kanan kirinya tuh belum ada gambaran, lembaran baru. Terus krayonnya Dila itu juga terbuka dengan sendirinya. Terus tiba-tiba pandangan Dila itu mengarah ke arah sudut yang mau menuju ke tangga lantai 2. Dila bilang ke Kak Ros, "Tante, orangnya ada di situ." Orangnya siapa? Leni, tante. Dan si orang ini itu kayak menyuruh Dila untuk menggambar sesuatu. Terus tiba-tiba si Dila ini kejang tapi dia itu kayak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia posisi kejang, terus tiba-tiba dia meraih buku gambar dan krayonnya. Dia mulai gambar di atas buku gambar itu. Dan saat gambarnya selesai, Dila ini pingsan, tapi dibangunin kan, terus dikasih minum. Dila ini udah membaik. Dia nggak ada rasa takut, malah dia ngomong ke Kak Ros begini, "Tante, orang itu kasihan ya." Dila nggak tega. Anak umur 10 tahun bisa ngomong seperti itu. Kak Ros awalnya nggak tahu apa yang ada di visualnya Dila, sampai Kak Ros melihat gambarannya Dila. Ternyata Dila itu menggambar area kantor kelurahan yang mana itu merupakan tempat kejadian perkara jenazah itu ditemukan. Plus lengkap banget dengan nama kampungnya, desanya. Kagak dong Kak Ros, ya kan? Kok bisa Dila tahu? Terus di belakang kantor kelurahan itu Dila juga menggambarkan sebuah lapangan yang ditumbuhi beberapa rumput. Dila di situ menjelaskan kepada Kak Ros, mamanya dan Mbak ART yang bingung nih ngelihat gambarannya Dila. Dila bilang begini, Dila itu merasa diajak sama si Leni ini berdiri di depan kantor kelurahan. Dan Dila cerita kalau Leni ini nggak pakai alas kaki. Pas waktu Dila tanya, kenapa nggak pakai sandal? Ini dingin loh. Dan Dila merasa itu suasananya di malam hari. Tapi perempuan ini itu cuma senyum ke Dila. Dila mikirnya, oh perempuan ini nggak bisa ngomong karena mulutnya Terus tiba-tiba Dila diajak masuklah ke dalam. Berjalanlah itu, ya kan?
Dila masuk ke area kantor kelurahan. Tapi Dila tuh langsung diajak masuk ke lewat pintu samping, yang dimana itu langsung bisa masuk ke area belakang kelurahan. Dan Dila di situ melihat ada sebuah lingkaran besar yang di tengah-tengahnya itu penuh dengan abu berwarna abu-abu gitu tante, kayak debu. Si Dila bilangnya debu tapi tebel. Terus di sekelilingnya itu ada lilin. Lilinnya menyala. Tapi si Leni ini malah menunjuk ke salah satu sudut yang dimana itu rumputnya tebel banget. Dila langsung menghampiri Leni menuju ke sudut itu. Dan Dila bilang kalau di dalam semak-semak rumput tadi itu ada gundukan tanah kecil. Dan Dila nggak tahu di dalam gundukan tanah itu apa. Dan Dila itu sepertinya dipesenin biar Kak Ros sendiri yang menguak kira-kira di dalam gundukan tanah itu apa. Dila juga menggambar tuh sketsa gundukannya di sebelah mana. Kak Ros mendengar ceritanya Dila ini menjadi tertantang, ya kan. Kira-kira ada rahasia apa lagi nih yang bisa dia pecahkan dari kasus penemuan jenazah kemarin. Kak Ros bilang sama Dila, dia tanya begini, Dila, buku gambarnya tante pinjam boleh? Boleh tante, boleh. Oke, tante pinjam ya. Nanti tante belikan yang baru. Iya tante, gak apa-apa. Dan alhamdulillah setelah itu tidak ada kejadian yang aneh menimpa keluarga mereka. Tidak ada hal-hal aneh sampai papanya pulang kerja pun gak ada tuh yang namanya kompor nyala sendiri, air nyala sendiri. Dila juga anteng-anteng aja. Mamanya Mbak ART juga tidak mengalami hal-hal aneh. Sampai Kak Ros pada waktu itu kan shift malam. Dia sengaja berangkat agak awal. Soalnya dia niat banget mau nyamper dulu nih ke kantor kelurahan. Kira-kira ya untuk membuktikan lah bener gak sih gambarannya si Dila ini. Bener gak sih omongannya si Dila itu. Dia berjalan lah naik mobil, ya kan. Pas waktu dia tiba di desa ini, di kampung ya, di kampung ini, Kak Ros melihat bahwa rumah-rumah warga tuh udah pada sepi. Jadi nggak ada orang yang aktivitas di luar rumah. Padahal itu masih belum pas jam 8 malam. Dia mulai masuk, ya kan, sampai mobilnya itu berhenti tepat di depan pagar kantor kelurahan. Dia turun dari mobil, dia cek pagarnya, ternyata digembok. Waduh, digembok. Gak mungkin dong dia manjat, ya kan? Ya udahlah, besok pagi aja. Pas waktu dia mau balik lagi ke mobil, tiba-tiba ada hantaman keras banget yang bersumber dari arah pagar kelurahan. Dan kalian tahu apa? Gemboknya itu tiba-tiba peyok dengan sendirinya dan pagar kelurahan ini terbuka lebar. Gak ada angin, gak ada apa-apa. Kak Ros merasa bahwa sepertinya si sosok Leni ini pengen dia tahu akan sesuatu yang aneh. Masuklah dia ke dalam area kantor kelurahan. Sebenarnya dia takut banget ya, karena kantor kelurahan tuh gelap. Terus itu udah malam juga, kampung sepi. Dia memberanikan diri untuk ke area belakang. Berdasarkan dari gambarnya Dila itu, dia berjalan sambil bawa senter. Dan lilin-lilin itu masih ada di TKP, belum dibersihkan. Pas waktu dia tiba dan merasa ini adalah sudut seperti yang digambarnya Dila, dia mulai taruh senter. Dan dia sibak rumput-rumput itu, bener aja dong, ada gundukan yang kecil banget, nggak gede gitu, nggak menonjol juga. Pas dia sibak gundukan itu, nggak perlu waktu lama, Kak Ros bisa menemukan 3 gigi yang terletak di dalamnya. Cuma ditaruh gitu aja di dalam tanah. Kak Ros langsung ambil tisu, dia kan selalu bawa tisu kering. Dia ambil 3 gigi itu, terus akhirnya dia bawa lah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba angin tuh berembus kenceng banget. Dia sempat merinding. Dia masuk lagi ke dalam mobil dan dia meninggalkan area kampung tersebut lalu berjalan pergi ke tempat dia bekerja. Jadi pas waktu dia tiba di rumah sakit tuh dia sedikit telat.
ya kan? Perjalanannya aja lumayan jauh. Begitu dia tiba di rumah sakit, dia kan punya temen di bagian laboratorium. Dia kasihlah penemuannya itu ke temennya. Dan dia bilang sama temennya, tolong dong selidikin ini gigi siapa. Kira-kira DNA-nya cocok nggak sama DNA korban yang waktu itu terakhir dia otopsi. Kan hasilnya masih dipegang tuh sama rumah sakit kan. Kira-kira cocok nggak? Kalau cocok, kemungkinan ini adalah gigi dari korban tersebut. Soalnya kan saat korbannya diotopsi, memang ada beberapa gigi itu yang hilang. Apakah 3 gigi ini termasuk dari gigi-gigi yang hilang itu? Dan Karus itu minta agar hal ini jangan disebarluaskan dulu, cukup menjadi rahasia mereka. Ya udahlah, temennya menyanggupi, dan itu membutuhkan waktu lumayan lama, berjam-jam lamanya, sampai sekitaran jam 4 subuh. Karus itu ditelepon sama temennya, dan temennya bilang bahwa ini hasilnya udah keluar. Karus langsung pergi ke lab, dan temennya bilang kalau DNA-nya itu cocok dengan DNA korban. Jadi kemungkinan gigi ini adalah gigi milik korban tersebut yang hilang. Gak pakai lama, Kak Arus langsung menghubungi bapak polisi yang menginvestigasi kasus kemarin. Bapak polisi langsung datang ke rumah sakit. Kak Arus langsung menyerahkan gigi itu dan menyatakan bahwa hasil DNA-nya cocok. Tapi respon bapak polisi itu malah marah-marah ke Kak Rus. Kak Rus itu malah dianggap lancang, udah masuk ke TKP tanpa izin. Ya memang Kak Rus salah. Tapi Kak Rus terpaksa melakukan hal ini karena tidak ada follow up dari bapak polisi terkait kasus itu. Apalagi sosok Korin yang menghampiri Dila itu sudah membahayakan kalau tidak dibantu mengungkap kebenarannya. Mendengar itu bapak polisi ini gak percaya dengan ceritanya Kak Ros. Halah, kamu tuh halusinasi, mana ada hantu. Gak ada hantu zaman segini. Kak Ros benar-benar gak habis pikir ya dengan bapak polisi ini. Terus bapak polisi itu bilang begini, yaudah sini giginya, nanti aku makamin lah di makam si cewek itu. Gak tahu beneran udah dimakamkan di kuburan si perempuan itu atau belum. Kak Arus gak paham, pokoknya dibawa aja sama si bapak polisi ini. Tapi ada kejadian yang mencurigakan setelah Kak Arus menemukan 3 gigi di area belakang kelurahan itu. Sekitar 2 hari setelahnya, Kak Arus tuh merasa dia diikutin sama seseorang, dimana seseorang ini tuh selalu berpakaian hitam dari atas sampai bawah, dan selalu menggunakan kacamata hitam dan masker hitam sekalipun malam hari. Awal-awal Kak Arus ngerasa kayak mungkin perasaannya aja kali, ini mungkin orang biasa kali. Tapi saat Kak Arus kembali lagi ke area kantor kelurahan, karena Kak Arus merasa sepertinya di belakang situ masih banyak rahasia yang belum terbongkar, ya kan? Dan kelihatannya juga gemboknya udah diganti nih. Nah kali ini Kak Arus kesusahan kan untuk masuk. Kak Arus bingung juga, dia juga nggak bisa ngelihat setan gitu kan, nggak bisa ngelihat sosok Leni ini. Justru di saat Kak Arus malam itu mencoba ingin masuk lagi ke dalam kelurahan, tapi dia nggak bisa, dia malah bertemu dengan sosok laki-laki yang naik sepeda motor Vario. Dia berhenti dari kejauhan, tapi Kak Arus bisa melihat si laki-laki ini menggunakan kemeja berwarna hitam, terus celana kain berwarna hitam, ikat pinggang berwarna hitam, sepatu kets berwarna hitam, topi berwarna hitam, kacamata berwarna hitam, dan masker berwarna hitam. Tapi Kak Arus itu bisa melihat bahwa si laki-laki ini itu kulitnya kuning langsat, seperti di leher dan di pergelangan tangan itu kan masih nampak kulitnya. Dan Kak Arus itu perlahan melihat si laki-laki ini kan makin lama makin ngedekat. Terus Kak Arus juga melihat jam tangan yang dia kenakan itu bukan jam tangan yang harganya murah. Sepertinya orang yang mengikuti dia ini itu bukanlah orang sembarangan. Tapi untuk apa juga orang ini ngikutin dia?
Udah dari beberapa hari yang lalu orang ini ngikutin dia. 2 hari setelah dia menemukan 3 gigi itu, orang ini ngikutin dia mulu. Sampai itu udah seminggu berlalu, orang ini masih ngikutin dia. Dia yang mau masuk lagi ke area kantor kelurahan, jadi bahasanya kene kok wing-wingen kok ragu. Bingung dia. Karena dia udah ketakutan, akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan area kantor kelurahan. Gangguan yang dialami Kak Ros bukan sampai di situ aja. Dia mendapatkan surat kosong. Surat apa ya namanya itu ya? Kalau surat teroran ya. Dimana Kak Ros diminta untuk tidak ikut campur. Dan semuanya bertuliskan tinta merah. Kak Ros cek sih itu bukan jus merah ya spidol berwarna merah gitulah. Tapi bentukannya udah pengancaman nih, ya kan? Dia laporkanlah ke kantor polisi. Dan kalian tahu respon bapak polisi bilang apa? Makanya kamu nggak usah ikut campur. Mendingan sekarang kamu buat surat pernyataan kalau kamu sudah tidak ikut campur lagi ke dalam kasus itu. Ya karena semua ini guna keselamatan kamu. Dia mikir, dia diskusi sama mamanya lewat telepon. Dan mamanya bilang, udahlah Ros, udahlah, gak usah ikut campur lagi, udah. Yang penting kamu sudah berusaha membantu Leni. Tapi kalau bantuan kamu ini justru membahayakan diri kamu sendiri, mending gak usah. Mama yakin Leni juga paham. Kalau memang Leni orang baik, Leni juga pasti mengerti bahwa dia sudah tidak bisa membantu kamu lebih jauh. Soalnya kamu sendiri dalam bahaya. Ya udahlah, dari pertimbangan itu dia membuat surat pernyataan di kantor polisi tersebut bahwa dia tidak akan lagi ikut campur atau mengungkit kembali kasus yang pernah dia tanganin pada waktu itu. Dan dia berjanji tidak akan lagi mencari tahu hal sekecil apapun terkait jenazah yang pernah dia otopsi. Dia tanda tangani di atas materai dan setelah itu dia serahkan. Pak polisi bilang begini nih. Ini jatuhnya kayak pengancaman ya. Pak polisi bilang, kalau sampai kamu menyalahi surat perjanjian ini, saya tidak bisa menjamin lagi keselamatan kamu. Kayak, aduh, serem banget gak sih omongan kayak gitu? Kak Ros bilang, iya Pak, siap. Ya udahlah. Kak Ros benar-benar memilih untuk tidak ikut campur lagi. Terakhir itu dia putuskan ziarah ke makam korban yang dikasih nama Miss X, ya kan? Tapi di situ dia bawa spidol, dia bawa bunga, buket bunga sama bunga tabur gitu dan air mawar. Dia ziarah dan dia kasih di batu nisan itu namanya yaitu Leni. Kak Ros tabur bunga, dia siram pakai air mawar, dia taruh buket yang dia bawa. Dia di situ berdoa, habis itu dia ngomong, Leni, aku minta maaf ya, aku tidak bisa lagi membantu kamu menguak tentang apa sih yang terjadi sama kamu, karena aku sendiri juga dalam bahaya. Dan aku hanya bisa berdoa, semoga kamu sudah tenang di sana dan kamu tidak lagi mengganggu aku ataupun keluargaku. Semoga kamu diampuni dosamu dan diringankan azab kuburmu. Aku benar-benar minta maaf kalau aku hanya bisa membantu kamu sampai di sini saja. Sekali lagi aku minta maaf ya Leni. Semoga kamu bisa menguak kebenarannya melalui jalan yang lain. Tapi itu bukan dari aku. Semoga kasus kamu menemukan jalan terang dan kamu bisa mendapatkan keadilan atas apa yang terjadi sama kamu pada waktu itu. Aku pamit ya Leni. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk perkenalannya, dan Dila juga titip salam buat kamu. Ya udah, setelah itu Kak Ros pulang dan saat Kak Ros mau masuk ke dalam mobil, Kak Ros melihat ada seorang laki-laki berdiri gak jauh dari makamnya si Leni ini dengan tangan melipat begini, memandang ke arah Kak Ros. Kak Ros sebelum masuk ke dalam mobil dia bilang begini, Pak, tenang saja, saya mulai detik ini tidak akan ikut campur ke dalam kasusnya Leni.
Terserah Bapak mau berbuat apa, tapi tolong jangan ganggu kehidupan saya ataupun kehidupan keluarga saya. Karena saya jamin saya tidak akan masuk ke dalam urusan kalian lagi. Kak Ros masuk ke dalam mobil, Kak Ros langsung pergi dari situ. Jujur sebenarnya dia berat banget ya untuk tidak lagi membantu Leni, karena Kak Ros itu bisa merasakan betapa sakitnya anak ini saat mengalami kejadian itu. Cuman di lain sisi dia juga harus memikirkan tentang keselamatan dirinya sendiri dan keluarganya. Soalnya dia yakin banget musuhnya ini bukan orang sembarangan. Jadi dia berusaha untuk melepaskan semuanya, melupakan semuanya, dan menjalani aktivitas sehari-harinya seperti sedia kala. Memang setelah itu Kak Ros sudah tidak lagi mendapatkan gangguan seperti surat-surat kosong itu, atau diikutin sama seseorang, atau bahkan diteror sama sosok hantunya Leni. Cuma yang jadi pertanyaan, sebenarnya si korban ini itu apa sih gitu loh? Apa sih yang terjadi sama si korban itu, dan ada apa di balik semua ini? Siapa orang-orang yang tega melakukan itu, dan sebenarnya ini berhubungan dengan apa? Ya kan, banyak banget teka-teki di balik ceritanya Kak Rosa ini. Kok Kak Rosa? Kak Ros. Hampir aja aku keceplosan namanya bukan Kak Rosa ya. Namanya adalah, tapi aku nggak bisa sebutkan karena ya aku tahu kasus ini terlalu sensitif. Kalau menurut kalian, ceritanya Kak Ros ini berkaitan dengan apa sih? Apakah benar ada kaitannya dengan sebuah persembahan? Tapi kalau memang iya, siapa yang melakukan atau siapa yang menjadi dalang di balik semua ini? Dan kenapa hal itu justru terjadi di tengah-tengah sebuah perkampungan atau sebuah pedesaan yang jauh banget dari hiruk-pikuk kota? Aduh, ini benar-benar bikin aku berpikir keras. Aku pas waktu diceritain sama Kak Ros itu juga ikutan merinding, bisa merasakan apa yang dia rasakan pada momen itu. Dan aku juga sependapat sama Kak Ros bahwa sebenarnya ada banyak rahasia yang belum terkuak di balik kematian si anak perempuan tersebut. Kalau menurut kalian gimana? Yuk coba kita diskusi di kolom komentar. Silakan kalian berpendapat versi kalian. Dan buat Kak Ros, terima kasih banyak Kak Ros atas ceritanya. Semoga Kak Ros dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah, tidak mendapat lagi gangguan-gangguan seperti sebelumnya pada waktu itu. Dan semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah dan terhindar dari orang-orang yang bersikap aneh seperti ini, yang menjadikan seseorang menjadi persembahan. Kalau memang benar itu bentuk persembahan, karena dari modelnya aja itu udah kayak persembahan gak sih? Aduh, gak tahu deh, kalian aja yang berpendapat di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Ros. Jadi itu tadi ceritanya Kak Ros. Silakan kalian berpendapat sendiri di kolom komentar. Tapi buat kalian yang belum support aku, ayo klik tombol subscribe yang ada di bawah. Terus jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan informasi saat aku upload video baru. Tulis pendapat kalian, sapa aku juga di kolom komentar, karena sapaan dan doa-doa dari kalian adalah semangat untuk aku selalu upload video menemani hari-hari kalian. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.